bola udara emang salah pelatih. Ya salah pelatih lah bos. Lu berarti nggak latihan set piece kan? Betul. Iya kan? Semuanya itu salah Indra Syafri. Betul? Setuju atau tidak? Kalau gue pribadi setuju. Tido Obi baru masuk 90 plus 3 anjing, ngapain anak-anak barunya itu disuruh nonton penyiksaan anjing di lapangan. Maksudnya gini, kalau memang lu bawa mereka, ya ya dimainin 10 menit gitu. Iya Paling kan? tidak. Ini gak Lu ada berharap aja. Iya. Nggak ada Lu sama berharap sekali. apa dari anak muda si Doobi cuma dikasih nggak sampai 5 menit. Dia siapa? Dia Maradona. Ke MU main ancur-ancuran atas dasar apa? Bisa juara Liga Eropa. Oh, Kan lebih ke ini. situ sebenarnya. Tapi di Liga Eropa kita Bisa belum kalah. Belum kalah. Oh. Kalau Iya. MU siapa? Ini ya, gue kasih tau ya. Persentase Kalau persentase MU kita siapa? menang. Aing Persentase kita tanya Liga menang. Eropanya siapa? Aing tanya. Siapa? Oh, gitu ya. Aing tanya Di Liga Eropa. siapa? Halo guys, welcome back to Double Pivot. Gila udah lama ya, kita udah libur 1 minggu ada ya. Setelah libur. Mm-mm. Ya. Jadi Iya, balik lagi nih seminggu. sama Fantastic Four-nya ya. Origin Iya, udah kan orang libur. 4 orangnya anjay. Jadi kita akan bahas timnas U20 yang Ya. meraih hasil buruk di Piala Asia ya. Piala Asia atau Piala Dunia U20 sih? Piala Piala Asia. Asia 20. Piala Asia Piala U20 Asia. di China. Jadi silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk membahas bagaimana timnas U20 kemarin 2 laga kalah. Ya. Mungkin Bung Coro dulu ya. Kok Dua happy laga Felix? Kok Lucu banget. malah happy. Enggak, dia Oh, narasinya enggak. lucu, 2 laga kalah. Ya Allah. Gue Oh, berusaha tidak seofensif kata-katanya ya. mungkin. Jadi ya udah. Bung Coro silakan. Soalnya enggak, kenapa, Lik? Bang Coro silakan. Bung Coro. Anjir jadi gua dulu. Gini, kemarin lawan Iran kan kalah 0-3 ya, Rung ya. Nanti lu juga timpalin Iya. aja. Dibilang Kalah 3-0. kalah postur, ya kan? Banyak yang bilang kalah postur. 3 gol yang Iran, 3-3-nya bola mati, ya kan? Crossing. Sedangkan lawan Uzbekistan kita kalah 1-3, 2 dari 3 golnya karena bola crossing lagi Udara. kan. Nah, bola duel udara, ya kan? Gua kan coba ngecek ya datanya ya. Jadi gini, Lik, sekedar info aja, timnas kita eranya Sintayong yang U20 ya, ini biar lebih apple to apple lah. Iya. 2 tahun Iya. lalu kita tuh nahan imbang Uzbekistan nih, 0-0 Oh. di Piala Asia U20 2023. Faktanya lagi, Uzbekistan waktu itu akhirnya keluar sebagai juara grup dan juara turnamen itu, Hung. Ya kan? Iya. Dia juara. Salah satu pemainnya pada akhirnya diambil sama Pep Guardiola main di Manchester City. Namanya Abdul Qadir Hasanov namanya. Iya. Itu faktanya tuh. Dan Iya. rata-rata tingginya Uzbekistan saat itu adalah 1,82 ya kalau nggak salah ya. Iya, lawan 2. Burungnya. Sedangkan timnas Iya, kita sekarang saat itu yang diperkuat sama Ferrari dan kawan-kawan itu 1,78, 1,76 ya, sekitar itu ya. Iya. Lebih pendek. Kita tahan 0-0. Oke, itu satu. Iya. Kedua, semalam ya, Bung ya. Semalam Uzbekistan yang tampil itu rata-rata tingginya di bawah dari Uzbekistan yang 2 tahun lalu. Rata-rata tingginya nggak sampai 1,8 gitu. Sama lah sama kayak kita. Iya, betul. Kurang lebih 1,78 ya, rata-ratanya sama. Betul. Sedangkan kita rata-rata tingginya juga lebih tinggi dari timnasnya Sintayong 2 tahun lalu. Jadi ini kalau sampai ngomong kalah postur lagi nggak valid. Itu aja kalau dari gue. Itu faktanya tuh. Gimana kalau Mas Arum? Setuju nggak? Kayak fisik nih, bukan masalah fisik nih kayak timnas kita kalahnya. Kalau gue sih emang bukan fisik. Dari strategi aja udah ngaco banget. Dari pemilihan pemain pun ngaco. Terutama lini depan ya. Lini depan tuh gue nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Indra Syafri mempertahankan namanya Muhammad Ragil. Serius, dari pertandingan pertama dan kedua mungkin ada yang dilihat dia itu bagus, tapi gue lihat enggak. Si Ragil ini, sorry ya kalau misalnya gue nyebut nama ya, si Ragil ini benar-benar useless gitu. Even dari uji coba U20 Challenge Series itu juga useless. Kelihatan banget lini depan tuh yang kerja keras tuh cuma Jens Slaven doang, sama sayapnya 2 kiri kanan. Kalau Ragil nggak turun ya, kalau begitu Ragil turun tuh jadi useless, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada pergerakan aja. Itu satu. Yang kedua, kalau dari postur menurut gue enggak, karena itu tadi postur pun nggak ngaruh kalau untuk duel udara.
tadi gue lihat di media sosial selentingan gitu lah. Ada fotonya Calvin Verdong tuh lagi loncat duel udara sama backnya Australia. Ya kan, backnya Iya, Australia iya, tuh betul. 180, 190. Verdong tuh cuma 2 174. meter. 2 2 meter. meter. Nah, Harry si Sotar tuh Harry 2 Sotar meter. ya. Iya. Hmm. Terus juga ada lagi, gue tadi sempat lihat juga si Lisandro Martinez yang tingginya cuma 176 tuh bisa lompat tinggi juga. Terus Hmm. Carlos Puyol juga 78. Jadi apalagi ini kalau tarik mundur Fabio Cannavaro. Jadi duel udara tuh bukan bukan soal tinggi-tinggian badan, tapi soal momentum dan juga lu bisa baca bola jatuhnya kapan. Jadi itu. Dan kemarin juga yang ketiga nih, kemarin gue baca ada seorang padit bilang katanya bola udara emang salah pelatih. Ya salah pelatih lah bos. Lu berarti nggak latihan set piece kan? Bener. Iya kan? Bener. Iya kan? Bener. Gimana? Lu gini ya, kalau lu ingat Liverpool itu punya pelatih lemparan ke dalam. Arsenal punya Arsenal. pelatih set piece. Iya. Iya, Arsenal Iya. punya pelatih set piece. Iya, kalau lu nggak bisa antisipasi set piece, berarti lu ngapain di latihan? Set piece itu bagian dari cara lawan nyetak gol. Berarti kan itu nggak dilatih. Waduh. Jadi duel udara itu bukan soal postur, tapi lu soal bagaimana menempatkan posisi, lu baca arah bola, lu cover lawan biar dia nggak lompat. Itu bukan soal postur. Masalah Jadi ini ya ya, Bang salahnya ya. pelatih. Apa? Masalah koordinasi di lini pertahanan ya, itu penting ya. Itu juga. Karena Iya, iya kan. makanya itu latihan set piece itu penting karena ya itu koordinasi. Ya kayak back MU lah ujung-ujungnya. Kebobolan dari corner 10 kali. Nah, Tahan belum saatnya. tahan, belum Tahan. ke situ, belum ke situ. Nah, Misal nyinggung apa, pelatih. gimana? Gimana? Boleh. Nggak apa, lanjut aja, lanjut. Oke, nyinggung Gimana? pelatih ya dari tadi ya. Mulai banyak nih Hmm. netizen yang kayak bilang, ini timnas gak jelas mainnya, TC udah kesana sini, udah keluar negeri kesana sini, kayak ngabisin dana negara doang gitu. Tapi mainnya kayak kagak ada progres, gak jelas. Berarti ini balik lagi dong, semuanya itu salah Indra Syafri. Betul? Setuju atau tidak? Kalau gue pribadi setuju, jelas. Karena gimana ya, sorry ya Pak Indra ya kalau misalnya nonton atau siapapun gitu yang fans main bola Lavi, menurut gue nggak ada perubahan taktis sama sekali dari dia 2013, terus dia 2019, terus dia sekarang 2023 SEA Games, dia sekarang nggak ada. Agak disayangkan untuk seseorang yang bikin dan ikut merumuskan Villanesia, tapi taktiknya nggak berubah sama sekali. Gue kayak misalnya nggak ada terobosan gitu. Template-nya Indra Safri itu kelihatan banget kalau misalnya main. Jadi dia pasti akan position di belakang, terus dia ke sayap dia akan umpan tarik gitu ke tengah, nanti ada gelandang yang nyambut gitu. Kayak gitu, template dia cari Udah gol kebaca gitu. lah ya. Dan gue udah kebaca. Dan template lainnya ya dari set piece. Waktu Piala AFF ya, itu kebanyakan yang golnya dari set piece. AFF U19 2024 kemarin juara, itu kan kebanyakan golnya dari set piece gitu. Jadi menurut gue mungkin Indra Safri perlu penyegaran taktik. Dia perlu ikut pelatihan lagi atau apa. Walaupun udah senior banget sih, mohon maaf ya Pak. Tapi memang itu yang harus diperlukan dari dia. Bung Coro gimana? Setuju nggak? Udah Syafri out. Felix dulu dong. Nggak Felix Nanti Felix Apa? terakhir, buat gong. Terakhir. Buat gongnya Felix. Ya. Udah disiapin. Beban nih buat Felix nih. Beban banget. Ya, silakan Bung Coro. Ya, silakan. Gue nggak tahu kenapa ya. Dia dari 2013 ya, Bung ya, kalau nggak salah ya. Dari 2013. zaman Evan Dimas kan. Iya kan. Gue ngerasa dia tuh kalau untuk Asia Tenggara tuh keren ya, kalau menurut gue. Maksudnya memang dan itu udah terbukti di AFF U19 juara. SEA Games pun akhirnya kita setelah berapa 20 tahunan nggak pernah juara, dia juga yang juara akhirnya. Tapi entah kenapa untuk level Asia kayaknya belum menurut gue. Mungkin dia juga udah terlalu lama, mungkin juga bener kata Arung butuh penyegaran. Jadi menurut gue sih udah saatnya mungkin dia kasih ke yang lebih muda kalau menurut gue. Mungkin bahasa sopannya gitu. Kasih yang lebih muda, yang lebih fresh lagi. Karena mungkin untuk Asia Tenggara dia oke nih. Tapi kita kan pengen untuk ke Asia dan juga kan sesuai tagline-nya kan Garuda Mendunia. Jadi perlu sosok yang dengan inovasi lebih segar gitu. Ya kayak gitulah Bang lebih. Felix setuju nggak nih Felix? Kurang lebih apa yang dibilang sama Mas Arung sama Bung Coro tadi ya, gue sebagai awam nih yang ya sepakat aja. Cuma sorotan gue gini Mas Coro, lebih ke arah skuadnya sih. Kan gue lihat kalau skuad ini Piala Asia ya kan, Piala Asia U20 2025. Gue lihat dibandingin skuadnya sama Sintayong yang
U20 Hmm. 2023 ya. Itu Iya. menurut gue lebih apa ya? Secara tier squad, menurut gue lebih bagus yang squad ini seharusnya ya. Dimana kan Oh, kalau oke. Besar ya. U20 2023 kan full Indo kalau nggak salah, seingat gue. Tanpa Iya. Oh, diaspora sama lu sekali. arahnya ke sana. Ya, ya. Raven. Ya, Ya. sementara kan gue lihat sekarang lu ada Yang pemain-pemain sama. Raven. diaspora ya yang Raven. lumayan lah ya maksud Hmm. gua kan. Hmm. Tapi hasil yang kita gapai ya gimana gue bisa bilang ya maksudnya kalau mengatakan sesuatu kalau gua jahat ke MU nggak apa-apa lah jadi kan ke timnas gua nggak bisa sejahat itu Tahan, men. tahan. Ya Tapi pokoknya Nis, Nis, agak Tahan. menurut lu, agak kurang memuaskan sih ya. menurut lu Ya. bobroknya timnas U20 ini karena Indonesia pecat Menurut gua ini Sintayong nggak? Dikutuk enggak Sintayong nggak mungkin sih. mungkin Pengaruh nggak? mungkin Pengaruh nggak nih? gue Kan lebih ke arah pondasinya dipecat tuh. pelatih yang sekarang nih enggak maksud gue pelatih yang sekarang yang nanganin timnas yang U20 ini itu pure salah mungkin kalau Clivert yang ngambil gue nggak tahu mungkin lebih bagus ya Ya. pokoknya ya pelatih yang sekarang maksud gue mah Berarti Will, bukan Will, yang karena di bentar deh. U20 bukan karena Sintayong Sentimen dipecat banget gitu. ya. bukan ya Sentimen siapa banget tahu sama pelatih. Clivert bisa lebih bagus nggak semuanya ini sih Kira itu sih kalau Will, sentimen pendapat bentar gue deh. Bentar deh, hmm. Will. Gue ada satu pertanyaan buat Arung. Satu ya, Apa tuh? singkat aja. Arung, Apa? kalau nggak salah timnas kita yang U20 ini sempat ngalahin Argentina kan di uji coba kan, Arung? Ya, tapi kan Itu, Argentinanya kalau apa? Itu apa? Lu tanya dulu. ya, ya maksud gue, apa yang terjadi, Rung? Dari kita sempat ngalahin Argentina, kenapa di Piala Asia kayak gini, Rung? Itu aja sih. Nih, untuk latar belakangnya, waktu lawan Argentina itu adalah turnamen eksibisi kan, uji coba. Waktu itu Argentina yang turun adalah pemain Argentina yang di Liga 2-nya atau di Liga 3-nya. Jadi bukan yang keluar dari Apertura Clausura itu. Jadi kalau dia menang ya menurut gue wajar-wajar aja. Kalau pemain Indonesia yang U20 ini kan ada beberapa yang udah main di Liga 1. Kayak Iqbal Dwi Jangge, Kadek Arel, itu kan udah main di Liga 1. Si Janet Raven pun mainnya di Liga 1 Dordrecht. Jadi bukan di Liga 2-nya Belanda atau Liga 2 mana gitu. Ya kayak Argentinanya Liga 2 Argentina, Liga 3 Argentina gitu. U20-nya pun pelapis gitu. Jadi bukan hanya 20. Oke. Will, sebelum pindah bahasan, Will, lu dong kasih dikit dong apa pendapat lu dong tentang Indra Syafri yang katanya banyak yang bilang Indra Syafri out gitu katanya. Gimana, Aduh, Will? gue nggak bisa komen banyak ya karena jujur gue nggak nonton. Gue cuma lihat highlightnya, gue cuma lihat berita-beritanya di sosial media. Tapi ya kalau emang itu yang terbaik kan buat timnas U20 yang katanya emang mainnya nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan dari sebelum-sebelumnya ya mungkin emang udah harus out gitu. Apalagi kan kita punya pelatih baru nih Patrick Kluivert. Mungkin nanti betul bisa ada ininya, ada anak-anaknya gitu loh. Jadi anak pelatih dari Patrick Kluivert ini siapa yang latih U20-nya gitu-gitu. Tapi ntar timnas terakhir lawan siapa ya di babak grup ya? Yaman. Lawan Yaman. Nyaman Lawan ya. Yaman menang sih. Kita Harusnya. berdoa aja lah ya seharusnya yang terbaik bisa Seharusnya. menutup langkah di Piala Asia dengan kemenangan lah biar nggak terlalu dihujat-hujat amat gitu. Semoga Iya. timnas tidak dihujat. Iya. Kalau Betul. MU nih semoga dihujat nggak nih sama 3 teman kita nih? Tiga-tiganya fans MU lagi nih. Ada Felix, Agung, Willy. Ini momen-momen yang sangat gue nantikan nih. bridgingnya Gua bagus kebetulan- banget ya bridgingnya bagus ya Gua- Satu-satu dulu ya. Gua Satu-satu kebetulan- dulu ya. Umpan Bentar, lambung bentar. gue disambut dengan Badis. Mantap, disundul sama Jens Raven. Iya. Gue kebetulan nonton sedikit karena gue Hmm. penasaran. Gue pengen tahu seburuk apa Oke. sih MU-nya kalian itu. Ternyata POV gue ya. POV gue. ternyata ya ternyata Mainnya jalan. Jujur aja. Mainnya Gue setuju jalan. mainnya jalan. Oke kan, bener dong. Sampai situ setuju. Yang ya minus ada boleh mainnya doang. jalan ya Iya, Yang minus sampai boleh akhirnya doang. tiba-tiba. oke Iya, yang tiba-tiba Garnacho one on one peluang segede gaban kayak gitu, tendang burung. Wah, itu gue udah males tuh. Gue udah bilang, wah ini udah kayak gue nonton Darwin Nunes bong-bong pulang nih gue bilang. Tenang buru. Apa yang terjadi? Dari Felix dulu nih. Gue suka nggak nih duluan kata-kata Mas Arung Felix nih biasanya. duluan Oh, Duluan, Akang duluan, dulu. Mas Ya Arung. udah, boleh. Akang dulu. duluan Gimana, Kang? Kalau gong gua- gong Boleh. ya gongnya Gue ngeliatnya sama kayak Coro ya. Mainnya kelihatan udah skemanya Ruben Amorim. Udah jalan, udah enak. Cuman PR-nya adalah di lini depan, nggak bisa ngegolin. Di karir tuh 4 atau 5 penyelamatan. Keren banget. Yes.
Jadi kalau misalnya mau dicari apa kesalahannya, menurut gue laga semalam kesalahannya cuma satu doang, dan bisa nyetak gol. Cara permainan udah oke. Tottenham tuh udah di pushback gitu loh. Iya. Babak kedua tuh Tottenham udah nyaris dia semprot-semprotan. Jadi kalau menurut gue yang salah ya kemarin cuma nggak bisa nyetak gol lagi. Apalagi Garnacho, aduh net itu, Tolol banget ya. gue kan sampai berkata kasar ya di gitu, jadi gue nggak mau. Udah gue udah cukup itu Iya. aja Apa udah. tuh? Apa tuh Hah? kata kasar kata? Apa Ya tuh? pokoknya itu dah. B4 Gue B4 B4 17 6 SAT dari. oh. Tapi gue tambahin dikit ya. Garnacho ini menarik nih. Gue tadi ada coba cek-cek datanya kan. Ternyata Garnacho ini salah satu pemain dengan tingkat persentase pemanfaatan peluang paling buruk. Lu bayangin dari 14 Iya, peluang iya. istilahnya. Dari 14 peluang, dia cuma bisa cetak maksimalkan dua kesempatan doang yang berbuah jadi gol. Jadi Iya. emang ini Oh. pemain sangat-sangat tidak efektif. Semenjak Gimana, Will? Udah semenjak Amorim masuk sih, menurut gue Garnacho tuh mainnya turun banget. Dulu pas Tapi awal enggak, debut di era udah paling benar waktu itu dijual ke Napoli, anjing. Jual Napoli, tapi tukar Osimhen. Kita butuh Tapi pencetak gol anjing. tapi Enggak. Garnacho tuh berubah zamannya Amorim. Jadi dia nggak hmm, kayak nggak kayak dulu. pas awal Marok debut banget kan sekarang era udah Ten nggak. Hag tuh bagus loh. Iya, sekarang udah nggak Bagusnya terlalu gitu. bagus banget, makanya sering nyamain dia sama Ronaldo kan dulu pas awal-awal debut di era Ten Hag. Tapi ya itu setelah Amorim masuk kayak main nggak di posisi favorit dia, mainnya kayak hilang semangat Iya, lah, terlalu maruk lah. Akhirnya turun. iya, iya. Hmm. Dan nah, Kayak gitu. kalau secara overall, Will, lu ngelihatnya apa yang salah sih dari MU nih? Ini gue kasih tahu aja Aduh. ya, MU sekarang posisi 15. 15. Di bawah Everton, bayangin, di bawah Everton. Besok Terus, perebutan peringkat 15 lawan Everton. Tenang aja. aduh, kalau misalnya West Ham menang, MU turun ke 16 loh kalau nggak salah. Iya, iya. Ya Tuhan. ya ampun. Will, Dipantatin lanjut, Wan Will. Bisaka sama Ya. David Moyes. Anjing. Jadi kalau salah overallnya di mana ya banyak banget. Kayak tadi Hmm. Mas Arung bilang kan nggak bisa nyetak gol salah satunya. Terus defense-nya juga Hmm. jelek. Bolanya juga Hmm. tengahnya kayak nggak kuat, belum kuat lah. Apalagi habis hilang Hmm. Ugarte sama Kobe Mainu langsung hilang, double pivotnya hilang langsung, anjay. Terus juga belakangnya habis Sesuai cedera nama podcast Lika. kita. Iya. Sayapnya Ya. juga Dalot masih dimainin. Kiper juga kita nggak usah omongin. Jadi banyak udah kalau nanya masalah overall tuh banyak banget. Mungkin Felix nih yang Iya, lebih iya. tahu nih karena manajer online MU ya. Manajer Si Amorim online. tuh, si Amorim tuh Ya, bilang, Mas. si Amorim tuh bilang Kenapa, Bro? tadi, gue baca sekilas. Heeh. Masalah gue tuh nggak cuma satu, masalah gue tuh banyak. Makanya kemarin pas dia, masalah gue tuh banyak. Jadi kemarin pas dia konferensi pers sebelum laga kan dia juga ngomong kan soal Postecoglou ya gini, timnya juga jelek, tim gue juga jelek, tapi tim gue lebih parah kata dia. Keadaan gue lebih Kenapa? parah. Itu tuh Kenapa kayak jadi adu orang nasib? curhat. Iya, kayak orang curhat depresi gitu tuh, kalau udah menuju depresi. Kasian gue sama Amorim. Gue setelah mendengar kabar Amad Diallo absen sampai akhir musim, udah loh. Rasanya Wah, hopeless udahlah. banget. Iya, rasanya benar hopeless anjir. Iya. Kayak harapan kita untuk akhir musim gitu. Ya udah, tenang lah. Udahlah. 42 poin cuma jarak 13 poin lagi kok. Kami kan 29 Iya. Itu sekarang. jadinya sama dia lo absen sampai akhir musim ya jadinya ya. Sampai akhir musim. Iya. Sampai Waduh, musim selesai. ligamen. Iya, gue baca kemarin. Wah, selesai. Udah, Lik, Amorim. gimana Lik? Apa? Lik gimana Lik? Lu ngelihatnya Lik? Lu sebagai ngelihatnya. manajer MU di dunia virtual nih. Miris ya gue liat ya. Parah, miris banget. Kalau ya seperti yang abang-abang udah bilang duluan kayak. Sebenarnya tuh dari awal kita tuh peluang tuh banyak banget aja dari awal. Enggak sebelum Garnacho oper Maradona ke langit, maksud gue oper langit, nembak langit kan. Tapi maksud gue sebelum itu Zikri sama Højlund tuh ada dia mau awal-awal tuh menit-menit sebelum menit 10 apa. Itu udah bisa tuh gol anjing, kagak gol sama dia. Pokoknya banyak peluang yang wasted menurut gue. Seharusnya bisa jadi gol. Bahkan menurut gue kalau main itu kalau peluangnya bisa dikonversi jadi gol, at least kita 2-1 lah atau 1 sama lah. Ini nggak bisa cuy, anjir goblok banget ya. Punya striker tapi nggak bisa diharapin. Dan gobloknya lagi, maksud gue
Amorim itu buka masih maksa loh sama pemain starting dia, kagak ada ganti-ganti 90 menit anjir. Cido Obi Hmm. baru masuk 90+3 anjing, ngapain? Cuma ini apa pemanasan doang tuh selesai matchnya. Kan goblok, maksud gue kan udah tahu striker lo bapuk gitu, kata gue mah mending diganti babak 2. Ini gak dikasih kesempatan sama sekali, malah anak-anak barunya itu disuruh nonton penyiksaan anjing di lapangan. Kayak tragis sih gue lihat match kemarin. Tapi memang jujur itu juga ya salah satu yang bikin gue bingung. Jadi gini, dia kan udah benchnya kata-kata manggil anak-anak muda kan, kecuali Victor Betul, Lindelof kan, kalau nggak salah kan. betul. Ya. Maksudnya gini, kalau memang lu bawa mereka, ya Bo, ya dimainin 10 menit gitu, Iya paling tidak. kan? Ini gak Lu ada berharap anjir. Iya, apa? iya. Nggak ada Lu sama berharap sekali apa gitu. dari anak muda Cido Obi cuma dikasih nggak sampai 5 menit? Dia siapa? Dia Maradona. 3 Maradona menit, 5 3 menit. menit belum tentu bisa golin. Cidobi menit 90. Pertandingan 19 3 Makanya. kok 3 90. menit. Dapat bola juga enggak kayak Makanya. Cidobi. Oke. Itu Ini sih. ada data lagi ya. Ini data lagi nih. Man United 25 game ya sekarang kan. Udah Iya. kalah 12 kali. Ini mendekati rekor MU tahun 70-an yang ketika itu MU kalah 13 kali dalam 25 game. Saat itu akhirnya MU terdegradasi waktu itu. Nah, pertanyaannya simpel aja. Apakah ini pertanda MU bakal terdegradasi atau enggak nih? Ini pertanyaan terakhir nih sebagai penutup nih. Ah. Dari Tapi menurut gue gini. Willy nih. Ayo Felix Oh, dulu ya, ya, Felix. misalnya. Gimana? Enggak, maksud Ya, gue. Felix dulu, Felix Felix. dulu, lanjut. Felix dulu. Maksud Felix habis itu Willy habis itu gua terakhir. Ya, ini kasih kayak Aron gue tutup. feeling gue sih MU dikutuk Ten Hag sih anjing, makanya apes banget sampai akhir musim ini. Lu bayangin, maksudnya ini ya, gue bisa jelasin ya. Menurut gue, lu bisa koreksi lu pada. MU bapuk sekarang itu karena menurut gue pertama Amorim tuh main jalani mau bikin sistem, tapi kan dia bikin sistem dengan pemain yang bukan pilihan dia sama sekali. Itu pemain warisannya Ten Hag semua kan. Iya. Mana Ten Hagnya dicabut. Jadi apa yang sebenarnya Ten Hag mau bikin, proyeknya Ten Hag jadi mangkrak kan. Dan Amorim ngelanjutin proyeknya Ten Hag ini, tapi dia bikin sistemnya sendiri ya. Menurut gua ya peluang untuk berhasilnya rendah sekali di musim ini. Baru mungkin nanti di musim panas dia baru bisa datengin pemain, dan itulah maksudnya kualitas dia baru bisa diuji. Cuma maksud gua sekarang tuh pure ya karena MU mecat Ten Hag di awal sih, karena itu aja kayak kita sebapuk ini sekarang. Maksud gua better dulu Ten Hag dikasih kesempatan sampai akhir musim, atau nggak usah diperpanjang sama sekali jadi kayak sebelum musim dimulai udah ganti ke Amorim, daripada sekarang udah berantakan semuanya anjir. Baru kita apa ya? Ya udah, maksudnya chaos aja sekarang. Dan apa tadi pertanyaan buat apa namanya, Cok, buat turun Bakal degradasi ya? terdegradasi nggak? Iya. Degradasi Karena ini menurut gua. rekornya Menurut gua 3 tim ke bawah itu tolol semua sih. Maksud gua kayak harapan buat kerja. Maksud gua kita masih ada harapan lah, tapi bukan karena kekuatan kita, tapi berharap sama tim ke bawah ini tetap tolol sampai akhir musim. Karena jujur aja kita nggak ada harapan kan sebenarnya. Itu sih dari gua. Will, silakan Will. gue nggak tega. Boleh silakan boleh. Ah. Gue terakhir aja. Kalau gue justru nggak setuju nih sama Felix bilang Oh, iya. harusnya Ya pertahanin silakan, Ten Hag. silakan Will. Nggak setuju. Ya silakan Will. Karena kalau Ten Hag enggak. Jadi pokoknya nggak setuju lah kalau Ten Hag itu yang harusnya dipertahanin. Kalau Ten Hag dipertahanin, kita bakal melihat ya MU yang gitu-gitu aja. Rashford main terus, Højlund main terus gitu, Iya, mainnya 4-3-3 gitu lah, gitu betul. terus. Tapi harusnya itu yang MU jadiin pelatih sementara itu adalah Ruud van Nistelrooy kemarin. Kenapa dia megang beberapa pertandingan doang tapi udah megangnya berhasil nyatuin pemain, ruang ganti jadi lebih bagus, harmonis, main 4-3-3 juga tapi kayak lebih fluent lah, lebih jalan. Dibandingkan sekarang yang ya ulang lagi dari awal tadi, pemainnya bukan pemain pilihan Amorim, jadi harus ulang lagi dari awal dan ya ini hasilnya seperti ini. Kita terperosok dan bertarung di degradasi. Padahal dulu pas dipegang Nistelrooy itu sempat peringkat 11-10 gitu ya. Udah mulai merangkak naik gitulah. Ada progres juga. Atau minimal Van Nistelrooy itu dipertahankan sebagai asisten harusnya. Karena ya dia megang ruang ganti sekali lagi. Gitu.
Kalau dari gue gitu sih. Oke, berarti kalau lebih masih optimis lah ya terhadap degradasi. Rung, tutup Rung, gimana? Apa tuh? Yakin gak nih Kalau gue, MU? kalau gue melihatnya Amorim ini kepala batu ya. Tiba-tiba kepala batu. Lu tahu dari beberapa pertandingan lu tahu sistem lu tuh nggak bekerja dengan baik karena lu nggak punya masa pramusim gitu. Ya udah lu pakai sistem yang lama aja dengan apa ya? Dengan kayak pembaruan dikit-dikit lah, tweak dikit-dikit lah di taktik lo juga lu ngasih motivasi dikit gitu. Nah, ini tuh salahnya Amorim juga, salahnya batu banget asli. Dia bilang kan, gue nggak peduli sama ide lain, gue punya ide sendiri, gue pengen ide itu jalan. Ntar bos, nanti aja musim panas, jangan sekarang. Dan memang kesalahannya dari awal manajemen MU itu nggak masa Ten Hag di kemarin. Even dia ngasih Piala FA, kalau misalnya udah kelihatan jelek, udah pecat aja gitu. Ganti sama Iya. pelatih lain, gue setuju sama Felix tadi. Kalau misalnya udah kelihatan mainnya kayak gitu, 2 musim, ya udah pecat aja gitu Ten Hag, ganti pelatih lain, tapi di awal musim kemarin, di tengah-tengah. Kebetulan aja tengah-tengah dapetnya pelatih kepala batu gitu. Masih jiwa muda lah dia, masih idealis gitu. Ide gue masih jalan. Enggak, men. Lo harus menyesuaikan dengan sistem yang sebelumnya. Van Nistelrooy kan juga cuman ini, dia nggak mengubah sistem kan, dia cuman mainnya masih sama. Tapi dia masih penyesuaian dikit, kelihatan banget. Nah, kalau degradasi apa enggak, kayaknya jauh sih. Karena kan gue pernah bilang di video-video sebelumnya, minimal aman untuk degradasi itu 42 poin. Ini sekarang 29, cukup 13 poin lagi. Artinya cuma 4 kali kemenangan, 1 kali seri, udah cukup. Jadi kalau udah nyampe poin 42, lu mau kalah 15-0, kayak 17-0, kayak gue nggak pilih. Yang penting udah aman. Udah, nanti hancur-hancuran, restart musim depan aja. Yang penting juara Piala FA sama Liga Eropa udah. Nah, itu lucu ya, tapi kalau misalnya degradasi, tapi kita juara UCL, Iya. Itu UEL sama FA Cup. well. Terus kita main di Champions League tahun depan, tapi kita degradasi. Kan lucu ya kalau kayak gitu. Ya nggak masalah. Nggak, sebenarnya lebih ke MU main ancur-ancuran atas dasar apa bisa juara Liga Eropa. Kan lebih ke situ sebenarnya. Tapi di Liga Eropa kita belum kalah. Belum kalah. Ya kalau MU siapa? Gini ya, gue kasih tau ya. Persentase kita menang. Persentase kita menang. Liga Eropanya siapa? Siapa? Gitu ya. Di Liga Eropa siapa? Kita belum kalah. Di FA Cup Liverpool udah pulang anjir, kita bisa menang, Jo. Bisa. Kalau kita FA bisa menang kali. Iya. Kalau FA oke. Gue lebih ke Liga Eropa. FA tuh ada Liverpool, Arsenal kan? Iya. Iya, udah nggak ada. Tapi kan di Liga Eropa masih ada Lazio, ada Athletic Bilbao, ada Real Sociedad. Itu tim-tim yang lumayan loh itu. Makanya gue kadang tuh bingung gitu. Sociedad aja hancur-hancuran di Liga Spanyol kan. Lazio doang pesaingnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lazio itu masih pertama kan. Cuma Lazio doang pesaingnya. Tidak MU-nya Amorim itu di Liga Eropa sama Liga Inggris itu beda mainnya. Beda banget. Kelihatan lebih lepas di Liga Eropa daripada Liga Inggris. Liga Inggris tuh kayak ada tekanan gitu. Si Amorim kan juga pernah bilang kan, pemain gue nih anxious, ketakutan. Jadi makanya kenapa nggak bisa nyetak gol ya itu ketakutan. Kalau lu salah, yang ngebully kayak Felix, kayak Willy gitu. Jadi lu berdua tuh juga bang bro. Lu berdua itu suka menyumbang penurunan performa. Kalau salah jangan dibully pemain bro. Ya lu juga mas anjir, ngapa bawa gua doang. Oke lah, gua tutup aja lah. Nggak bahas Anthony. God kita loh. Hat-trick man of the match aja. Jadi kayak gini. Kenapa bisa gagal? Kalau Anthony minggu depan man of Enggak gini. Kalau Anthony minggu depan man of the match kita bahas ya. Ini kita tunggu minggu depan. Segmen khusus. Kalau dia man of the match lagi. Bener. Ingetin. Gini. Felix, lu coba jadi fans Real Betis minggu ini, lu kata-katain Anthony. Kalau mainnya jelek, berarti emang salah di lu. Bukan di Anthony. Oke, jadi gue tutup aja. Bebas, dia nggak ada beban. Oke, gue tutup aja. Jadi ini menarik ya. Ini tadi dibahas soal Amorim, dia mewarisi warisannya Ten Hag sehingga terjadi banyak kekacauan. Gue juga dengar MU Ineos ya sebagai pemilik saham katanya juga lagi efisiensi anggaran. Ini jangan-jangan di MU juga ada raja kecil nih, jangan-jangan nih, makanya jadi ancur-ancuran nih. Ada. Ya, namanya Rashford.
Rashford Udah lagi. dibuang. Rashford lagi. Kan udah dibuang. Udah, gue tutup Oh, aja. iya. Thank you banget buat para netizen untuk mendengarkan podcast Double Pivot ini. Jangan lupa share, subscribe, follow, like di akun-akun kalian. Dukung kita supaya kita tetap punya energi membahas dan kita memaki-maki MU lagi di Hey, episode-episode selanjutnya. Iya. Akhir kata gue Koro, Willy, Felix, Agung. Bye. Thank you. thank you. Alright.